Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan NIM 23.018-320, nama Farel Bala Pratana Putradianto, kelas A, ingin mempresentasikan tentang tugas UK dari pemrograman web. Nah, ini sebagai berikutnya. Mari kita simak. Pada pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang JavaScript lanjutan. Pada pertemuan 8 ini kita akan membuat form biodata dari validasi JavaScript yang nantinya akan divalidasi oleh JavaScript itu sendiri. Form ini berfungsi untuk membuat biodata user yang nantinya akan diisikan di form tersebut dan nantinya akan dilakukan perkondisian oleh JavaScript. Lalu lanjut ke web server lokal. Di sini ada beberapa file yaitu image folder, index.html, index.css, font, dan validasi.js. Di bagian tampilan dan background menggunakan file index.css dan pada struktur dan tautan JavaScript menggunakan index.html sebagai rancangan web tersebut. Lanjut, kita beralih ke HTML. Dokumen HTML ini adalah formulir biodata dengan beberapa bidang input seperti nama, email, kata sandi, jenis, kelamin, ITE, ID, asal, tanggal lahir, dan biodata singkat. Validasi input menggunakan JavaScript memastikan semua bidang diisi dengan benar sebelum data dikirim ke script server proses PHP. Lanjut ke CSS. Pada CSS yang diberikan mengatur tampilan halaman web agar terlihat bersih dan profesional dengan menggunakan font Arial atau sans serif lainnya serta memberikan latar belakang abu-abu terang pada seluruh halaman. Elemen heading H2 diatur agar berada di tengah dengan warna abu-abu gelap. Sementara kontainer utama diberikan latar belakang putih, padding, sudut melengkung, dan bayangan untuk efek elevasi serta lebar maksimum 600 px. Lanjut ke validasi JS. Ini adalah beberapa contoh kode inisialisasi seperti nama, A sampai Z, dan kombinasi email dan password menggunakan beberapa karakter yang sesuai dan unik. Dan beberapa item dari validasi di form HTML ini untuk mencegah user atau form melakukan kesalahan sebelum dikirim ke PHP atau server database. Lalu di samping kanan ada contoh validasi nama menggunakan perkondisian. Lanjut ke interaktif JS, yaitu kode JavaScript tersebut menambahkan dan menghapus kelas blur pada elemen body dan formulir dengan ID form biodata saat kursor mouse masuk dan keluar dari formulir. Saat kursor masuk atau enter, kelas blur dihapus dari body dan ditambahkan ke formulir. Saat kursor keluar atau mouse leave, kelas blur ditambahkan kembali ke body dan dihapus dari formulir. Saat halaman pertama dimuat, kelas blur ditambahkan ke body untuk memberikan efek blur awal. Oke, kita lanjut ke pertemuan ke-9, pemrograman web. Nah, di sini akan membahas tentang PHP dasar. Pada pertemuan ini akan mempelajari tentang sintaks PHP dasar, yaitu dengan beberapa tampilan contoh di atas. Di atas adalah beberapa contoh tampilan dari PHP dasar yang terdiri dari tugas 9.1 dan 9.2, yaitu berisi tentang gaji dan pajak yang sudah diinisialisasi oleh variabel PHP, dan sebuah perkondisian di samping tabel pajak. Perkondisian itu juga telah diinisialisasi oleh PHP dasar sehingga hanya merubah tampilan CSS-nya saja. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa tampilan web server lokal yang terdiri dari image folder dan index PHP itu sendiri. Nah, lanjut ke CSS. Pada kode CSS di atas untuk mengatur tampilan elemen body dan kontainer pada halaman web. Elemen body memiliki gambar latar belakang yang menutupi seluruh layar, diposisikan di tengah dan tetap diam saat halaman digulir. Jenis huruf yang digunakan adalah Arial dengan warna latar belakang abu-abu terang, dan elemen ini dipusatkan baik secara horizontal maupun vertikal menggunakan flexbox. Elemen kontainer memiliki latar belakang putih, padding, sudut melengkung, dan bayangan untuk efek elevasi, serta teks dalamnya diatur rata tengah. Warna teks heading adalah abu-abu tua, sementara warna teks paragraf adalah abu-abu sedang. Lanjut ke PHP dasar. Kode PHP di atas menghitung gaji setelah potongan taburan, yaitu tabungan perumahan rakyat, sebesar 3% dari gaji pokok. Variabel gaji diatur sebagai Rp1.000.000, kemudian potongan taburan dihitung sebagai Rp30.000 atau 3% dari gaji, dan total gaji yang dibawa pulang TGP dihitung dengan Rp970.000 setelah potongan tersebut. Lanjut ke CSS 9.2. Oke, kode CSS di atas mendesain tata letak halaman web dengan latar belakang gambar yang diulang secara horizontal, background repeat X,
Berukuran sesuai dengan area konten, background size konten. Latar belakang diberi gambar file background JPEG menggunakan font Arial atau font tanpa serif, sans serif. Tata letak elemen-elemen halaman termasuk tengah atau teks align center. Diberikan bayangan kotak ringan box shadow untuk menambah dimensi, serta background warna putih dan teks warna abu gelap. Lanjut ke PHP 9.2. Kode PHP di atas menciptakan sebuah tabel yang menampilkan hasil evaluasi dari berbagai ekspresi perbandingan antara variabel A dan B, yang masing-masing diinisialisasi dengan nilai 5 dan 4. Tabel ini menggunakan tag table dengan class table untuk mendesain CSS yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pertemuan 10, pemrograman web. Nah, di sini pertemuan ini akan membahas tentang percabangan dan perulangan. Jadi, perulangan terdiri dari for while dan do while, dan percabangan terdiri dari perkondisian yang dilakukan oleh program untuk memenuhi syarat sebagai kondisi yang akan dieksekusi. Lanjut ke server lokal ini, dua-duanya menggunakan indeks HTML, proses PHP, dan stylus CSS. Lanjut ke 10.2.1 HTML. Kode HTML ini mendefinisikan sebuah halaman web yang berjudul penilaian dengan formulir input untuk memasukkan nilai. Formulir ini terdiri dari satu input tipe nomor, input type number yang harus diisikan pengguna, serta tombol kirim input type submit. Ketika pengguna mengirimkan formulir, data akan dikirimkan ke file proses PHP menggunakan metode post untuk proses lebih lanjut. Halaman ini menggunakan CSS eksternal dan PHP eksternal. Lanjut. Nah, di file CSS, kode HTML ini mendefinisikan sebuah halaman web yang berjudul penilaian dengan formulir input untuk memasukkan nilai. Formulir ini terdiri dari satu input tipe nomor, input type number yang harus diisi pengguna, serta kirim submit. Nah, sama seperti tadi. Jadi di CSS ini kita men-styling atau memperbaiki layout atau warna. Lanjut ke PHP. Nah, kode PHP di atas memproses data yang dikirim melalui metode post dari formulir, mengecek apakah nilai yang dimasukkan adalah numerik, dan menampilkan pesan yang sesuai berdasarkan tentang nilai tersebut. Jika nilai di antara 0 dan 50, pesan yang ditampilkan menunjukkan bahwa nilai adalah C dan Anda tidak lulus. Di antara latar belakang merah jika nilai 51975, pesan menunjukkan B adalah Anda lulus dengan latar belakang orange. Jika di antara 76-100%, pesan menunjukkan nilai A, Anda lulus, latar belakang hijau. Jika nilai di luar rentang ini bukan numerik, pesan kesalahan dengan latar belakang hitam, teks merah ditampilkan. Oke. Lanjut ke 10.2 atau ke segitiga. Nah, kode HTML di atas mendefinisikan sebuah halaman web dengan berjudul segitiga sama kaki, yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan tinggi segitiga melalui formulir yang meminta pengguna untuk mengisikan number dan diakhiri dengan kiriman atau submit, dan menggunakan metode post sebagai proses lanjut ke PHP. Nah, kita lanjut ke CSS. Kode HTML di atas mendefinisikan sebuah halaman web dengan judul segitiga sama kaki. Nah, sama seperti HTML tadi, di CSS ini berfungsi untuk men-styling atau mendesain warna, layout, dan tampilan web tersebut. Nah, lanjut ke PHP. Kode PHP ini mengambil input tinggi segitiga dari form dan memvalidasinya sebagai bilangan bulat positif. Jika valid, kode ini menggunakan perulangan untuk membentuk segitiga sama kaki dengan karakter bintang. Pada setiap baris spasi ditambahkan di awal untuk menjaga keselarasan segitiga, diikuti dengan jumlah bintang yang sesuai. Jika tinggi yang dimasukkan tidak valid, pesan kesalahan ditampilkan. Dari kali ini kita lanjut ke pertemuan 11, yaitu form penanganan. Pada pertemuan 11 ini membuat form biodata dari validasi JavaScript yang nantinya akan divalidasi oleh JavaScript dan diproses oleh PHP itu sendiri. Lanjut. Nah, ini adalah halaman web server lokal sama seperti pertemuan awal tadi, yaitu image folder, index HTML, index CSS, font, dan validasi CSS. Ditambahkan dengan PHP JS. Ditambahkan dengan proses PHP untuk memproses data lanjutannya. Nah, lanjut ke HTML. Dokumen HTML ini berisi formulir biodata dengan beberapa elemen, yaitu teks, radio, atau lalu checkbox, submit, dan lain-lain untuk memproses data melanjutkan ke proses PHP menggunakan metode post. Lalu ke pertemuan 11, ini adalah untuk men-styling atau menampilkan beberapa warna atau mendesain tampilan akan mudah dan cantik untuk dilihat oleh user. Lanjut ke PHP.
Ini adalah contoh kode inisialisasi, yaitu JavaScript, yang terdiri dari nama A sampai Z dan kombinasi password untuk beberapa karakter yang unik. Dan di samping kanan adalah validasi perkondisian untuk JavaScript-nya. Lalu ke interaktif, ini sama seperti pertemuan 8, yaitu berfungsi untuk mempercantik tampilan di awal form, yaitu mouse out dan mouse enter. Lanjut ke proses PHP. Nah, kode HTML dan PHP di atas menampilkan hasil pengiriman formulir data saat penggunaan mengirimkan data melalui metode POST. Script PHP mengambil data dari formulir menggunakan prosesnya dengan fungsi HTML special cars untuk mencegah serangan XSS. Lalu menampilkannya di halaman web. Data ditampilkan meliputi nama, email, password, jenis kelamin, ID, asal, tanggal lahir, dan bio. Jika metode pengiriman tidak valid, pesan kesalahan akan ditampilkan di halaman web tersebut. Oke, pada pertemuan pemrograman web kali ini pertemuan 12 akan mempelajari tentang array dan fungsi di PHP. Nah, pada pertemuan ke-12 ini akan mempelajari tentang fungsi array di file server set program, yaitu PHP itu sendiri. Di dalam file program PHP ini terdapat fungsi yang akan menampilkan beberapa opsi array yang nantinya akan dipilih oleh user. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa tampilan dari web server lookup, terdiri image folder, index HTML, stylus CSS, dan proses PHP. Lanjut. Nah, ini ke pertemuan HTML ini. Nah, ini adalah terdiri dari form yang form itu adalah berupa selection dan terdiri dari beberapa option dan nantinya akan dikirim oleh proses PHP dengan metode POST. Dan ada beberapa elemen yaitu select, option, dan submit. Nah, lanjut ke CSS. Nah, ini adalah elemen yang berfungsi untuk mempercantik atau mendesain elemen yang kurang bagus atau belum di layout. Nah, ini adalah fungsinya CSS. Lanjut. Nah, ini adalah proses PHP. Nah, terdiri dari beberapa subprogram yaitu fungsi, array, perkondisian. Nah, di fungsi ini PHP akan mengeksekusi dari metode tadi dan menampilkan beberapa array yang dipilih oleh user. Dan perkondisian ini berfungsi jika array tersebut dipilih atau tidak, maka akan ditampilkan ke web server atau web lokal ini dan nantinya akan dieksekusi oleh perkondisian itu tadi. Oke, jadi itu saja dari saya untuk beberapa tugas program dari PHP.